Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 31 Juli 2024, MGMP Informatika melaksanakan kegiatan rutin pertemuan MGMP. Kebetulan posisinya sekarang kegiatannya ada MCC Kota Malang. Ini teman-teman sudah berkumpul semuanya, sudah mulai aktif ya. Ada di lantai 5. Ini sama. Dua. Dua. Lah masuk suku itu dengan Barangkali dihidupin. macam alon-alon kan. Ada letas tempat ya alon-alon itu. Lebrono ya. Apa? Registrasi sebelum kegiatan wajib ada tanda tangan SPPD, surat tugas, dan daftar hadir. Kemudian insya Allah banyak yang asli, juga banyak yang non informatika. Jadi intinya adalah kita sama-sama belajar. Karena itu tolong kehadiran sekarang ini jangan yang pertama dan yang terakhir. Jadi harus hadir terus. Panah yang diberikan pada saya itu kurang 1 tahun menjadi ketua. Jadi saya sekarang masih jadi ketua, sebentar lagi sudah pensiun lengser. Ada yang menggantikan soalnya. Katanya tadi guru besar mau langsung. Pak Prabowo. Ketua, jadi mohon izin untuk berdiri di depan panjenengan, memperkenalkan diri dan memberikan informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi tadi saya berangkat itu agak mendung sedikit, tapi suasana masih tetap hangat, tidak dingin. Oh gitu. Hari ini. Selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Saad Padmantara MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya anggota di sana dan mungkin kalau kenal nggak ada mahasiswa saya, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau nggak ada bolak-balik tak tinggali. Betul. Tidak ada mahasiswa. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ada yang jadi mahasiswa saya? Oh iya itu akan ya Allah, itu sampai ke rumah saya itu bawa anak istrinya.
Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, ini saya selalu seperti ini, guyon, bukan masalah memotivasi Bapak Ibu semua. Maka kalau saya ketemu guru informatika, ayo kita berjuang. Pak Menteri kita dulu. Tapi Kak Dirungokno, lalu dia menteri, saya cuma menjadi Indonesia itu kompleks. Jangan dibayangkan Surabaya, Jakarta, Malang dan sekitarnya anaknya harus pintar-pintar informatika atau TIK. Saya angkatan pertama melatih guru TIK tahun 2005-2006. Tahun 2008-2009 ada guru TIK itu dari guru agama. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Mungkin di sini ada yang sampaikan jujur, bukan masalah. Ini keadaannya seperti itu. Saya sampai rame dengan ketua Aktikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Pertanyaan sederhana, coba lihat Pak, buku informatika yang diberikan untuk anak-anak SMP dan SMA materinya sama. Guru informatika, satu, dia jadi guru yang baik. Dua, guru yang baik dalam menguasai konten. Yang ketiga, kalau dia berlebihan, dia bisa bekerja di luar guru. Terus pertanyaan mereka, ketua Tikom, Prof. Ucok Hasanuddin Hasibuan, Jenderal Hasibuan. Kemudian dia mengatakan begini, kalau begitu, Bapak mendidik pendidikan teknik informatika sama dengan informatika. Zaman saya beda. Zaman saya beda, tapi juga sama. Banyak guru informatika yang hanya bisa keluarga office mengatakan dia guru informatika. Dan informatika yang saat ini, Bapak Ibu guru yang selama ini ngajarinya itu bukan menggunakan logika, tetapi implementasi langsung. Tekan ini, tekan itu, jalankan ini, perintahkan ini, dihafal. Sekarang itu something wrong, sesuatu yang salah. Saya ajukan untuk mencopot tugasnya. Loh mengapa? Loh Bapak Ibu guru dapat sertifikasi itu untuk mengajar profesional. Anak kita itu nyaman mendengarkan, nyaman bertanya. Bayangkan kalau misalkan guru-guru kita itu ngajar kalau peserta konsumen. Coba bayangkan, apa nggak salah? Yang bersih, plek pasang nggak ada, dicek bersih nggak? Ayo kita, katanya terbalik, dan sewu terbalik, kotor kabeh ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Sebab itu mereka mencari kesenangan, benar? Berarti apa? Lihat, itu jawabannya. Bener Pak Guru salaman. Bapak Ibu lupa ini. Bapak Ibu itu salah ngajar. Anaknya gak seneng. Apalagi gak seneng ekstrim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Guru. Baru masuk taruh tas. Pak izin kamar mandi. Balik-balik. Ya gak digoleki ben turun kamar mandi. Ternyata mojok ngopi. Anak SMK rokokan dan seterusnya. Coba bayangkan. Ya. Terus bosen dia coret-coret. Something wrong dalam pembelajaran. Ada sesuatu yang seharusnya apa yang dipakai? Mungkin modelnya, mungkin strateginya yang tidak pas dipakai seorang guru. Sehingga kadang-kadang guru ngajar papan tulis ngajar terus pokok gurunya digambar. Meja. Rokokan sambil ngajar itu kemudian saya rokok sama hidung di balapan panjang. Ada yang pink hidung pink. Pink itu hidungnya pink. Oh ya. Saya mau tanya di P3K, angkat tangan. Informatika saja. Yang pink ya. Oh yang baru P3K. P3K. Luka. Semua informatika
Banyak dari lulusan bukan informatika kenapa bisa masuk di informatika. Kalau di Kota Malang tadi Bapak menyampaikan di Kota Malang harus guru informatika. Masalah di kabupaten kalau saya amati karena saya pengamat Pak. Pengamat. Sudah kawan-kawan nggak? Bukan. Kalau saya amati kendala yang dihadapi teman-teman ketika mau daftar P3 itu Pak. P3K itu sebenarnya yang lulusan informatika banyak sekali banyak Pak. Tapi masalahnya yang bisa daftar itu syaratnya sudah harus masuk Dapodik Pak. Nah untuk bisa masuk Dapodik sendiri itu harus ngajar di sekolah itu memang 2 tahun baru diambil di dinas itu masalah di situ Pak. Jika teman-teman yang penting ikut daftar katut informatika enggak masalah, yang penting saya jadi anak itu Pak informatika. Nah, gini, ini pertanyaan bagus. Maka itu yang saya katakan, tujuannya itu harus beda-beda. Kalau menurut saya antara dokter dengan guru itu hampir sama. Sama-sama menghadapi orang sakit. Kalau dokter menghadapi orang sakit secara fisik, kalau guru menghadapi orang sakit yang ilmu pengetahuannya kurang, kita menuju ke yang lebih sehat lagi atau pinter gitu ya. Maka langkah yang dilakukan juga hampir sama. Satu, harus dilakukan diagnosis. Kira-kira apa kurangnya? Kira-kira apa sakitnya? Supaya kita dalam bertindak untuk si pasien atau si murid itu benar sesuai dengan kekurangan atau rasa sakit yang dideritanya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, setiap hari kita selalu perlu lakukan assessment sejauh mana tingkat perkembangan dari si pasien atau si anak ini untuk menuju titik akhir pada pasien itu adalah sehat, pulang bisa lari, mau berlayangan dan lain sebagainya. Kalau murid pulang saya tahu, nah itu. Terima kasih Pak. Tadi ngajar sampai satu pujon. Oh pujon. Ya. Ngajar. Lulusan mana? Lulusannya saya jurusannya Pak, biologi. Terus nggak mau pujon pakai S1. Terus nggak ini jujur ya, tapi selesai. Kuliah di mana ya? Kuliah di mana? S1-nya UMM, terus PPG-nya di UM. Dan saya jujur aja. Ini pengalaman. Iya. Kan kuliah di UM, UMM ya? UMM, ya. Apa namanya? MBKM. Ya. 20 kan? 20. SKS. Dulu MBKM-nya di mana? MBKM-nya di SMP Muhammadiyah 3 Batu. 3 atau berapa gitu Pak? Ya sudah. Iya. Ngajar apa? Iya ngajar. Kalau saya enggak, real ya, bukan enggak. Itu kenapa hati saya seperti itu? Saya merasa berdosa. Kemudian ngajar, terus diakui bahwa saya sih Langsung 20 saya. padahal berapa mata kuliah? 6 kalau nggak salah Pak. 6, ya wis 67 berbaik. Iya. 6, A semua ya? Asli. Coba A semua. Tapi menurut Bapak, Iya. berapa mata kuliah buat saya? Hanya satu sih Pak, PPL ini saja. Yang paling dikuasai ya, yang paling. Enggak. Ini nyatanya. Jadi misalkan dengan Bapak Ibu ketemu teman-teman yang seperti ini, karena kami menerima anak-anak belum mengenal sama sekali seperti itu. Nah itu mungkin ada penguatan atau pencerahan atau masukan buat kami guru fase D. Asli saya asli Jember, tapi juga pindah ke Malang dari SMP. ngajar di mana itu? Di SMP 2 Pakis. Oh, boleh. Saya satu Pak.
cerita Atau di depan ya? juga baru mengajar itu di mengajar informatika. Sebelumnya saya itu ngajarnya fisika. Nah, kan di informatika itu ada logika matematika gitu. Apalagi untuk yang kelas 7 sama yang kelas 8. Nah, kemarin-kemarin itu saya mencoba mengajarkan logika matematika itu kayak apa nih, anak-anaknya itu masih pasif gitu loh Pak, karena masih baru peralihan dari SD ke SMP, yang takut-takut mau bertanya, giliran kelas 8 sudah nyaman dengan guru sebelumnya yang tidak mengajarkan logika matematika gitu. Langsung ke aplikasi gitu. Nah, jadi saya itu pengen apa nih, pengen dapat masukan gitu loh, bagaimana cara mengajarkan logika matematika ke siswa SMP yang masih seperti itu gitu. Ustaz Ulul. ulul lah. Oke. Ini kebetulan pengalaman mengajar saya di tahun pelajaran baru yang sekarang ini, Prof. Jadi gini, anak-anak SMP kelas 7 itu ketika saya diagnosa awalnya ke anak-anak itu tidak menggunakan kertas, misal apa yang disuka apa tidak, tapi saya menggunakan tanya jawab. Jadi saya lihat anak-anak dulu seperti apa, saya tanya di SD sudah pernah diajari apa, terus adakah di SD itu mengenal TIK, terus kemudian adakah pernah mendengar kata-kata informatika gitu. Ternyata ini pengalaman saya kasih contoh satu kelas saja, satu kelas yang bilang hanya satu SD saja, karena memang kebetulan saya tahu di Kabupaten Malang, mungkin kalau di daerah yang lain saya salah, mohon maaf, tapi ini di daerah sekitar saya. Di SD itu belum ada yang kata-kata informatika. Jadi kalau tadi fase A, B, C itu belum. Kemudian kalau tadi kita belajar CP, kemudian CP, kemudian tujuan belajar, disitulah seorang guru memijakkan untuk memulai yang tadi katakan mendiagnosa itu seperti. Kemudian setelah itu kalau sudah berjalan dievaluasi berapa persen sih anak di sini seperti ini, kan gitu ya. Berarti nggak apa sebelum mereka atau berarti nggak apa itu sebelum Pak dokternya itu pakai peresa, Bapak mengatakan Pak dokter izin peresanya itu rusak apa tidak? Kan tidak berani ya beranggapan itu pas benar, kadang-kadang dokter suka begini kan, berarti kan rusak. Iya betul, iya. Nah terus baru pakai berapa kali rusak jinggung, Bapak ibu percaya. Kelihatan di atas. Kelihatan. Tahu kelihatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Pas. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih Profesor. Selamat jalan. Baik, Bapak.